Mantul. Selalu mantul. meleleh Pak Abe. Udah 2 Bakas. hari ini. Oh iya. Sip, Pokoknya sip. kalau yang memaafkan diri sendiri, menghadirkan diri sendiri atau gimana, kayaknya selalu meleleh deh. Oh ya, oke. Prosesnya berarti ya, Iya, nggak gampang betul. juga ya, berarti harus berkali-kali ya. Iya, saya udah coba ikutin yang Ibu Astri atau Ibu Astri ya, yang Beautiful Forgiveness. Emang sih Iya. nggak bisa rutin sehari berapa kali gitu, tapi saya coba gitu. Kadang-kadang nggak bisa sampai selesai, malah yang terakhir-terakhir, karena kayaknya keburu udah terlalu emosi mungkin kayaknya ya. Jadi saya Oke. matiin. Gitu. Butuh waktu kok, butuh waktu. Gitu. Oke. Whatever, thank you lah. Belajar sedikit. Sama-sama. Nah, pada saat memaklumi, gatal-gatal, oke. Oh, berarti yang memaafkan diri sendiri harus diperbanyak ya, oke. Thank you teman-teman atas sharingnya. Pagi ini kita bukan hanya meditasinya, kita menerima dan mencintai diri kita sendiri, tapi topik pagi ini akan dibawakan oleh Bu Ekoy, bagaimana pergumulan Bu Ekoy sendiri untuk bagaimana mencintai dirinya sendiri. Silakan Bu Ekoy. Selamat pagi, Atma Namaste. Atma Namaste, Pagi, Bu Ekoy. Kak Abe. Iya. Namaste. Suara Ekoy oke, Kak? Oh, Ekoy oke. Oke. Sip. Oke, terima kasih, Kak Abe. Mengenai I love me, katanya. Ini kenapa Ekoy mau sharing ini? Terinspirasi dari video pendek yang beberapa kali muncul. Buat Eko juga ini menarik. Ya, self love berbeda dengan I love me. Agak berbeda, tipis emang. Oh, beda. Oh, ya, okay. tipis, bedanya tipis. Nah, kalau Eko tanya selama 5 detik, siapa saja yang kita sayangi? 1, 2, 3, 4, 5. Adakah nama kita di sana? Sekarang ada Bu Ekoy. Kalau dulu pasti nggak akan tersebut. Ya, itulah yang akan kita angkat. Rata-rata orang yang belum paham akan lebih terpikir orang lain daripada dirinya sendiri. Salahkah? Ya, salahkah? Enggak ada yang salah. Itu juga luar biasa. Kita lebih mementingkan orang lain, itu satu hal yang luar biasa. Nah, Eko hanya mau meluruskan bahwa mencintai diri bukan memperbesar ego. Kalau Eko lihat di Google ya, artinya egosentris itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk melihat dari perspektif orang lain. Hal ini meliputi gagalnya seseorang untuk menarik kesimpulan dari apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Self-love lebih ke mencintai ego, mencintai
memperbesar ego. Nah, ini yang berbatas tipis dengan I love me dengan konsep yang lebih dalam dan lebih luas. Tujuannya apa? Supaya lagi-lagi kita menanam bibit baik. Kalau kita sampai ke batas egosentris, apa jadinya? Jadinya kita tidak punya empati, tidak peduli orang lain. Yang penting saya nomor satu. Orang lain harus mengerti perasaan saya. Aku ini lagi sakit. Aku yang harus diperhatikan. Aku sedang sedih. Orang lain harus paham. Aku lagi susah. Orang lain harus mengerti. Itu egosentris. Itu terlalu ngasih makan ego. Nah, Eko di sini ingin sharing. Mungkin dulu juga Eko begitu. Bukan mungkin, tapi iya. Mana Pop? Tapi iya. Eko disakiti orang lain. Eko lihat di Facebook, orang lain bisa pergi ke Bali, bisa pergi kemana. Terus aku kapan? Adakah orang lain peduli sama aku? Akhirnya, apa yang terjadi? Eko tambah terpuruk, tambah nggak ada pegangan, tambah mengasihani diri sendiri, dan itu tidak berujung. Tapi setelah Eko belajar banyak dari beberapa teacher, terutama dari Diamond Cutter, Eko belajar bahwa mencintai diri bisa menjadi satu hal yang luar biasa. Caranya bagaimana? Pertama, ketika Eko beli boneka, Eko nabung, Eko mau udah lihat boneka ini sejak lama, terus Eko nabung, uangnya cukup, lalu Eko beli boneka ini. Ini punyaku, ini punya Eko. Ketika Ko Abe mau ambil boneka ini, Eko kecewa, Eko marah. Ini punyaku. Kenapa Ko Abe ambil gitu ya? Atau ada orang lain yang merusak boneka ini. Eko akan marah, kecewa, atau Eko paling enggak suka sama orang yang merusak kepunyaanku. Ini kita aplikasikan ke keluarga kita. Suami, anak, keluarga. Ketika Eko menikah, Eko punya suami, dan ketika suami Eko disakiti orang lain, Eko pun akan merasa sakit. Kalau suami Eko sakit, Eko pun akan merasa sakit. Begitupun sama anak. Kalau terjadi sesuatu sama anak, Eko pun akan merasakannya. Sama keluarga pun demikian. Sama kakak, sama adik-adik bapak.
ketika mereka susah, kita akan merasakannya. Mereka adalah bagian dariku. Mereka adalah bagian dari milikku. Merekalah yang harus aku jaga juga. Lalu ada konsep yang kedua, yaitu aku yang lebih dalam. Bahwa di dalam diriku ada jiwa yang luhur. Ada yang kita bilang atma. Di sini, di dalam sini ada atma yang berasal dari leluhur kita, orang tua kita, kakek nenek kita. Jadi, di dalam tubuh ini bukan hanya ada aku, tapi seluruh jiwa yang bersemayam di dalam tubuh ini. Ketika aku menyadari bahwa di dalam diriku ada atma, maka atma ini akan bukan mengontrol ya, akan ikut serta ketika kita berpikiran buruk, ketika kita berbicara buruk, atau ketika kita berbuat sesuatu yang kurang baik, maka kita membawa serta atma ini untuk sama-sama mengerjakannya. Jadi dengan menyadari ini semua, Eko punya konsep aku yang lebih luas dan aku yang lebih dalam. Itulah yang menjadi batas-batas pagar bahwa aku tidak pernah sendirian. Aku yang lebih luas beserta keluarga, beserta anak, beserta lingkungan, beserta tetangga, beserta ibu-ibu jamaras. Itulah bagian dariku. Kemudian aku yang lebih dalam, bahwa di dalam sini ada orang tua, ada leluhur, ada para guru, pada Buddha dan para bodhisattva. Itulah yang menjadi batas-batas pemagar Ekoi. Itu mungkin Koabe konsep I love me. Mungkin ada yang mau ditanyain? Silahkan. Silakan jika teman-teman ada mau bertanya. Pagi. Salam kenal, Bu. Selamat pagi, salam kenal. Tadi saya udah dengar sharing Ibu. Maaf ya, nggak biasa ngomong gini, jadi agak grogi juga ya. Maaf ya, Pak Abe. Nggak apa-apa. It's okay. Belum pernah. Nggak apa-apa. Iya, kan tadi Ibu suruh sebut nama-nama orang yang kita sayangin. Betul. Iya, Bu. Jujur, emang saya tidak pernah menyebutkan diri saya. Iya. Saya belum berpikir kalau diri saya pun ternyata perlu untuk disayangi. Iya. Pasti terlintas dalam pikiran saya, Ibu tanya tadi, saya pasti menyebutkan orang di luar diri saya. Iya. Ya. Saya ikut gabung sini sih, saya baru belajar. Karena saya sulit sekali untuk mengerti diri saya, memaafkan diri saya. Walaupun saya udah sering dinasihatin sama adik saya, ya Koabe yang Linda itu, dia sering nasihatin saya. Tapi sulit gitu ya, saya berusaha. Ternyata tidak mudah. Akhirnya saya bisa bergabung di sini, saya puji syukur banget ya bisa sharing di sini. Dengerin sharing Ibu, pengalaman Ibu yang ternyata tidak beda jauh dengan saya. Saya itu
egonya terlalu gimana ya? Ternyata saya ini selalu ya yang seperti dikatakan tadi, orang harus mengerti saya gitu. Harus mengerti saya. Orang harus menurut keinginan saya. Itu yang saya rasakan. Nah, ternyata kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa menuntut orang untuk mengikuti keinginan kita atau apa yang kita inginkan. Saya sering menuntut anak-anak saya atau suami saya harus begini, harus begini. Tapi ternyata tidak bisa. Saya bingung dengan itu semua. Saya sering cerita ke adik saya begini-begini. Makanya dia sering ngasih masukan ke saya, dia suruh ikut saya, meditasi. Nah, tapi saya belum mencoba ya. Mungkin belum ini kali ya. Mungkin pikiran saya, nggak ada gunanya, nggak percuma. Kadang begitu loh pikiran saya. Akhirnya saya bisa masuk ke grup ini. Saya berterima kasih sekali. Mungkin dengan ini saya bisa berusaha untuk mencoba memperbaiki diri saya. Jadi saya juga ingin minta bimbingan dari semuanya. Saya bisa merubah diri saya lebih baik lagi gitu. Kadang perasaan kita udah berusaha mau merubah diri kita, tapi kadang ada aja gitu loh gangguan gitu yang sehingga membuat kita jadi down lagi, jadi marah lagi gitu. Jadi mungkin saya ingin mengatasi hal ini supaya saya bisa mengendalikan diri saya itu seperti apa gitu. Mungkin itu sharing saya ya, Bu. Ko Abe. Oke. Ko Abe? Ya, silakan Bu Iko. Iya. Baik, Bu Mei, terima kasih. Terima kasih banyak sharingnya. Karena dengan kita sharing, mungkin di dalam grup ini ada 81 orang yang ikut mendengarkan. Dan bukan mustahil bahwa di antara 81 orang itu punya masalah yang sama. Dan dengan Bu Mei mau sharing, itu sudah mewakili banyak orang di sini. Jadi berbahagialah sudah sharing. Dan itu memang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Perlu latihan, perlu penyadaran yang lebih dalam, perlu pengalaman. Memang ini butuh perjuangan, betul perjuangan. Bu Mei sudah bergabung di grup ini, sudah bergabung di komunitas yang luar biasa ini dibimbing sama Ko Abe. Ini sudah karma yang luar biasa. Kalau Bu Mei tidak punya karma baik, mungkin tidak akan sampai di sini. Jadi, seperti tadi Ko Abe bimbing di meditasi, berterima kasih sama diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan mencintai diri sendiri. Karena I love me bukan egosentris. Pastikan itu, karena ketika ego diberi makan terus, ya memang ke sana arahnya. Kita dalam kepala ini penuh dengan aku, penuh dengan semua harus mengerti aku. Semua di sini tentang aku, tentang self, tentang myself. Tapi ketika kita sadar bahwa kita ada di sini adalah untuk berarti buat hidupku dan hidup orang banyak. Dengan konsep seperti itu, space di sini lebih banyak untuk memikirkan hal yang lain pun lebih damai, lebih bahagia. Dan di sini kita bawa semua orang-orang yang kita cintai, dimanapun, kapanpun. Bu Mei, semangat selalu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu.
Sama-sama. Ada yang mau sharing lagi kah? Silakan. Ih, sepi. Silakan teman-teman, apa hari ini ujian juga jadi sepi? Jadi sepi pada ujian. Silahkan, ada yang mau tanya. Atau mungkin mau tanya tema yang lain, silahkan. Ya kok Abe, mungkin yang ini, yang I Love Me sudah pada paham. Pada refleksi kayaknya. Pagi Bu Ekoy. Pagi. Kok Abe, selamat pagi. Pagi, ya. Bu Ekoy, Ya. saya mau tanya gini, konsep I love me, saya paham tuh, gitu loh, paham. Alhamdulillah. Paham banget gitu loh. Ya. Yang sekarang yang menggelitik di hati saya, di pikiran saya, ini adalah yang menurut saya ini adalah ya harus saya beresin. Saya tuh suka ya Bu ya, suka banget melayani gitu, melayani apalah gitu, pokoknya ya apa pelayanan di dalam keluarga, pelayanan dalam skupnya keluarga sih ya gitu. Sebelumnya pelayanan di gereja juga sebelum pandemi. Keinginan saya untuk melayani itu apa ya? Saya senang banget tuh lihat orang happy gitu loh, lihat orang happy dengan apa yang saya lakukan gitu loh. Kayak ya melakukan aja gitu loh, nggak mikir gitu loh Bu. Ya. Terus saya mikir lagi nih, kan saya suka gini, lihat orang happy saya suka, terus saya nggak ada tuh yang namanya amalan konsep amal apa segala macam gitu, enggak gitu loh. Bener-bener emang demen aja gitu ya, kalau bilang saya demen aja ngerjain itu. Terus mau dihargain nggak dihargain masa bodo amat gitu loh. Itu kenapa ya gitu loh? Apakah ada batas-batas di mana gini kayak ternyata ini nggak cukup baik ya gitu loh. Ada misalnya saya melakukan sesuatu sama Bu Ekoy lah contohnya. Terus menurut akhirnya saya tahu gitu loh dari komplainnya Bu Ekoy ke pihak ketiga katakanlah. Terus dari pihak ketiga itu kasih tahu ke saya gitu loh. Terus saya tuh jadi gini, ya nggak cukup baik ya, kurang ya gitu loh. Jadi kayak terus di situ ada regret. Boleh pinjam bolpen sebentar. Oke, lanjut sebentar. Iya Bu. Minta tolong pinjam bolpen. Ya, terus gimana Bu Cahya? Terusin, maaf. Iya. Dan di situ tuh terus jadi timbul regret gitu loh. Ya, kurang ini ya gitu loh. Ada rasa sedih, ada rasa nggak diterima gitu loh Bu. Kayak apa yang saya lakukan itu yang menurut saya my best gitu loh. Yeah. Maybe I do my very best gitu, tapi it wasn't enough gitu loh sama tuh orang gitu, sama seseorang itu. Terus jadi saya tuh kayak ada guilty feeling, ada regret gitu. Itu kenapa ya gitu loh, suka begitu Bu gitu loh. Padahal saya tuh melakukannya tuh dengan sukacita, dengan happy, dengan apalah gitu loh, nggak berharap, sebenarnya nggak berharap pujian, nggak berharap apapun gitu. Tapi ketika orang itu bilang nggak cukup baik,
Nah, itu tuh jadi malahan ya gitu loh, kayak aduh aku melakukan nggak cukup baik ya gitu Bu, gitu. Itu kenapa ya gitu loh. Saya Oke. lagi cari jawabannya tuh. Kenapa tuh kayak Oke. begitu? Baik. Terima kasih Bu Cahyanti. Terima Eko kasih. suka dengar beberapa kali ini Ibu suka sharing juga di gratitude ini, luar biasa loh. Konsep Thank diri yang sudah mulai sudah dalam wisdom kelas tinggi, itu sudah kelas tinggi loh. Dan Eko selalu apa ya, selalu dengar ya, di gratitude ini kumpulannya orang luar biasa semua. Jadi berkah kita berada di grupnya Koabe ini luar biasa ya. Oke, pertama mungkin Bu Cahyanti belum pernah mendengar cerita pena yang suka Eko sharingkan. Eko sharing sedikit saja karena untuk teman-teman mungkin ada beberapa kali dengar cerita pena, tapi untuk para praktisi diamond cutter kita wajib mendengarnya 3.000 kali. Jadi mudah-mudahan nggak bosen ya. Karena konsep inilah yang merubah cara pandang kita. Oke. Mangga Bu. Mangga. Mangga. Bu Cahyanti ini apa? Pena. Oke. Pena ya. Kalau dari pintu sana datang seekor anak anjing, lalu Eko goyang-goyangkan di depan hidungnya, diapakan pena ini? Paling diendus-endus ya. Ya, digigit ya. Oh. Digigit. Oh, iya. Okay. Iya. So, Okay. This is a chewing toy. Is it? Okay. Ya. Jadi untuk Eko ini pena dan untuk anak anjing ini mainan gigitan. Ya. Siapa yang benar? Depend on their mind. Siapapun itu bisa. Iya. Dua-duanya. Betul? Dua-duanya. Betul, Bu. Setuju ya? Iya. Eko tidak boleh marah ketika pena ini digigit sama dia. Eko nggak bisa bilang, jangan digigit-gigit, itu pena, harusnya dipakai buat nulis gitu ya. Iya, Bu. Tapi apakah anak anjing paham? Iya. Iya. Enggak, Bu. Enggak akan. Jadi ini satu simbol bahwa kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Gitu ya. Iya, Bu. Apa yang Bu Cahyanti alami itu adalah emptiness, kekosongan. Kekosongan. Ya, kosong bukan berarti tidak ada. Okay. Ada, tapi sebetulnya tidak ada. Bingung ya? Iya. Eko terusin. Oke, Yeah. Eko terusin. Itu sesi yang tadi ketika kita tidak bisa bilang orang lain salah. Iya, Ya. Oke, sesi kedua, sesi kedua. Lebih dalam lagi. Iya, Bu. Kalau pena ini Eko taruh di sini, Eko taruh di ruangan ini, Eko keluar dari ruangan ini, dan anak anjing pun keluar dari sini. Di ruangan ini tidak ada siapa-siapa. Nah, kosong, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada anak anjing. Lalu benda ini menjadi apa? Ya, hanya pena. Yang bilang pena siapa? Kan Eko yang nggak ada. Oh. Anak anjing pun tidak ada. Iya, nggak ada apapun gitu, nggak ada mie. Ini yang kita bilang kongsi, kita bilang emptiness, empty, kosong. Bukan apa-apa. Ini bukan apa-apa. Ketika Eko keluar, anjing keluar, di ruangan ini kosong, ini bukan apa-apa. Setuju ya, Bu? Setuju. Ya. Ini seperti kita masuk ke bioskop yang layarnya masih putih. Okay. Inilah potensi. Potensi bisa menjadi apa saja. Ketika Eko masuk ke ruangan ini, HP ketinggalan, Eko bilang. Terus Eko masuk ke ruangan ini lagi,
Dan Eko melihat benda ini lagi menjadi pena lagi. Di belakang Eko ada anak anjing. Gigit-gigit. Jadi chewing toy lagi. Jadi dalam detik yang sama, peristiwa yang sama bisa punya dua persepsi. Ya. Oke ya? Oke. Apakah pena ini yang bilang sama kita bahwa aku pena, atau kita yang melihatnya sebagai pena? Tangannya dari sini atau dari sini? Ya. Apakah pena ini bilang, aku pena, atau Eko yang bisa melihat ini sebagai pena? Betul, karena kita yang kasih label dia pena. Yes. Kalau pena ini bisa bilang, aku pena, dia juga akan bilang sama anak anjing, aku pena, jangan digigit-gigit gitu ya. Iya. Oke ya. Iya, Bu. Pena ini datang dari saya. Iya. Saya bisa melihat ini pena. Okay. Kalau semua datang dari saya, berarti saya punya kuasa untuk merubah ini, tidak mau hanya cuman pena biasa. Bisa? Yes. Saya pengen ini jadi emas. Kalau pena ini cuma 3.500, Bu. Saya mau jadi emas. Oke. Iya, Bu. Saya berdoa, saya pakai pikiran positif, saya pakai jampi-jampi. Bim salah bim. Ternyata masih pena. Kenapa? Kenapa tidak cukup dengan berdoa? Kenapa tidak cukup hanya dengan wishes, hanya dengan berpikiran positif? Kenapa tidak cukup? Karena kita harus melakukan sesuatu. Oke. Kenapa pada saat Eko masuk ke ruangan, Eko melihat benda ini, pena. Dari mana asalnya? Kalau kita tahu ini, kita tahu bagaimana cara merubah pena. Karena kita bisa melihat dari pintu, melihat ini, pena. Karena dulu Eko pernah memberikan benda ini pada orang lain. Ini tangan orang lain ya. Ketika Eko beri pada orang lain, siapa yang melihat? Eko dan yang diberi. Oleh karenanya ada istilah yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Karena ketika kita memberi dan melepas, maka ada satu sinar kecil yang namanya bibit mental masuk ke alam bawah sadar Eko sebagai bibit pena. Karena yang Eko tanam adalah pena. Eko beri pada orang lain pena ini, waktu Eko lepas, ada satu sinar kecil bibit pena masuk ke alam bawah sadar Eko. Maka ketika Eko masuk ke ruangan dan melihat benda ini, sinar kecil tadi memproyeksi benda ini menjadi pena. Oke, pena ini adalah lambang dari segala hal. Kemarahan kita, kebencian kita terhadap sesuatu, atau keadaan kita yang sekarang sedang terpuruk, atau mungkin kebahagiaan kita saat ini. Karena kita pernah memberikannya kepada orang lain. Sampai sana? Nah, kabar baiknya kita bisa merubah pena ini. Kita mau apa? Kita mau cinta. Kita berikan cinta kepada orang lain dan kita akan punya bibit cinta di alam bawah sadar kita. Maka kita akan melihat cinta di mana-mana. Kalau kita mau uang, kita beri dulu uang kepada orang lain, masuk
bibit uang ke alam bawah sadar kita, maka kita akan melihat uang di mana-mana. Apa yang terjadi pada Bu Cahyanti adalah pena. Bu Cahyanti sudah memberikan apa? Memberi pelayanan, betul? Iya. Memberi kasih sayang. Do your best dengan setulus hati, dengan bahagia, dengan penuh senyuman. Yang menerima siapa? Orang lain. Betul ya? Apakah orang lain punya bibit yang sama? Belum tentu. Jadi, orang lain yang menerima pena Bu Cahyanti punya bibit yang berbeda. Bukan karena pemberiannya Bu Cahyanti, tapi bibit mereka terbuka. Mungkin mereka pernah kesel sama orang lain. Pemberian Bu Cahyanti ini hanya sebagai trigger bahwa ketidaknyamanannya terbuka. Begitupun dari Bu Cahyanti. Bu Cahyanti sudah memberikan yang terbaik, tapi yang berbuah adalah hal yang lain. Ketidaknyamanan. Artinya, Bu Cahyanti pernah memberikan ketidaknyamanan pada orang lain. Ada orang lain, I see. Oke, iya Bu. Bagaimana caranya bibit ditanam? Melalui 3 cara. Melalui perbuatan, mungkin secara perbuatan Eko nggak percaya Bu Cahyanti melakukannya. Memberi orang lain tidak nyaman, itu jauh dari kalau perbuatan. Kedua, dari perkataan. Kalau Bu Cahyanti ngomongnya kasar, kayaknya nggak mungkin. Itu ya. Bu Cahyanti penuh pelayanan, orang spiritual, beragama dengan baik, tidak mungkin berbicara kasar. 2 hal ini masih bisa dikontrol oleh orang lain. Tapi yang ketiga, yaitu lewat pikiran. Lewat pikiran ini kita menanam bibit sangat dalam. Siapa yang bisa kontrol? Tidak ada. Hanya diri sendiri. Mungkin secara pikiran Bu Cahyanti pernah menanamkannya pada orang lain. Akhirnya, ketika Bu Cahyanti sudah memberikan yang terbaik, bibit lain yang terbuka. Tapi ini kalau menurut Eko, ini adalah kabar baik. Bukan mengamini rasa yang kurang baik dari Bu Cahyanti, bukan itu. Tapi ketika bibit buruk ini terbuka, maka bibit baik akan segera tiba, akan segera panen. Karena kalau di kebun yang sebenarnya, kita sedang mencabuti ilalang. Kalau ilalangnya bersih, kita cabuti satu-satu, maka tanaman buahnya akan subur dan akan berbuah manis. Betul ya? Iya, Bu. Iya. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kita patut bersyukur. Hanya yang mau Eko pesan, ya, Bu. Ketika orang lain mempunyai persepsi yang berbeda terhadap apa yang kita niatkan, sadari saja, lalu tarik nafas, dan tolong jangan terpengaruh, karena kalau kita menyesal berbuat baik, maka bibit baik yang ditanam akan hilang. Oh, termasuk kesedihan ya Bu ya. Saya tuh ininya jadi sedih, apa kayak kecewa, sedih. Ya ternyata nggak yang terbaik ya gitu loh. Jadi menuntut sama diri saya gitu, jadinya kayak tuh kan. Jadi meragukan kan, meragukan. Iya. Itu menanam bibit kurang baik. Oh, oke. Nah, kalau kita menyadari kekosongan tadi,
emptiness tadi, ya, bahwa apapun yang kita beri pada orang lain yang terbaik, bawalah ke rasa syukur. Kita sudah melakukan yang terbaik. Apapun yang mereka terima adalah pena mereka. Betul ya? Oke. Penanya mereka. Nah, kalau kita menyesal berbuat baik, maka kita akan menyirami ilalangnya, bukan menyirami bibit baik yang sudah kita tanam. Iya. Gitu. Iya, Bu. Akan lebih baik kalau misalnya mereka mereka mungkin belum mendapatkan yang terbaik. Mungkin ada sesuatu yang harus saya perbaiki, mungkin timingnya kurang tepat, atau mungkin misalnya saya mau ke panti, saya bawa beras, padahal beras di panti sedang banyak. Gitu ya. Saya padahal udah nyari berasnya yang terbaik, kemudian ngumpulin donasinya, dapat uang, beli beras, bawa ke sana, ternyata nyampe di sana, ya berasnya lagi banyak di panti. What to do? Jadi tidak selamanya perbuatan baik kita ditanggapi dengan baik oleh orang lain. Kalaupun misalnya Eko kasih beras tapi di pantinya lagi banyak beras, iya Bu. Sikap pengurus panti ada dua. Nah, ada dua. Pertama, mungkin ya Bu Eko kenapa bawa beras? Padahal kita butuhnya gula gitu ya. Yeah. Artinya ada sesuatu yang kurang baik, bibit Eko terbuka. Cukup menyadari, tarik napas, next time Eko akan telepon dulu panti apa yang dia butuhkan, gitu kan? Iya, Bu. Tapi pertama menyadari dulu bahwa mungkin Eko juga pernah melakukan hal ini sama orang lain. Tanggapan kedua adalah pas Eko bawa beras, mereka punya beras banyak, mereka bilang, biarin Bu Eko, kita juga nanti bisa donasi sama panti lain yang kekurangan beras. Betapa membahagiakan, ya. Iya, Bu. Nah, pada saat itu artinya bibit baik Eko sedang terbuka. Jadi dalam keadaan apapun, Eko akan mendapat kebahagiaan. Oke. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, memang tidak selamanya mendapat respons baik. Tapi ya kitanya cukup mundur satu langkah, lalu menyadari, tarik napas, menyadari, baiklah. Mungkin saat ini saya belum bisa maksimal. Ini perbaikan saya ke depan. Mungkin timingnya, atau mungkin barangnya kurang baik, atau apa. Hanya kalau kita masuk lagi lebih dalam kekecewaan kita ini, itu akan membakar bibit baik kita yang sudah ditanam. Eko hanya mau mewanti-wanti supaya kita tidak nanam bibit buruk yang baru. Iya. Oke? Iya, Bu. Terima kasih banget Bu Eko karena di sini saya mendapatkan apa tuh? Nah, ini mohon maaf ya Bu ya karena saya tuh kemarin kena COVID. Saya tuh kalau sekarang mau ngomong tuh kayak ada apa tuh namanya? Harus mikir gitu loh, mikir ekstra keras gitu loh. Beneran Bu, saya tuh jadi kayak maaf ngomong kok jadi agak lemot dan blow on gitu loh. Saya sebel jadi kayak gemes gitu loh. Bu Cahyanti nggak sendirian, Eko juga begitu. Eko kena COVID parah, ya. Iya, sama saya parah Bu. Iya. Makanya kok kayaknya blow on banget. Punten, maaf. Gak apa-apa. Dilatih aja. Kalau sempat bisa ikut namanya Super Brain Yoga. Itu adanya di Pranic Healing, bisa tanya-tanya sama Ko Abe. Nah, itu sangat-sangat membantu. Eko juga dulu gitu.
sangat-sangat membantu. Iya, iya. Ya, itu tadi baru dapat nih, Bu Ekoy. Saya karena konsep melakukannya saya itu saya selalu, misalnya saya berhubungan sama Bu Ekoy, ada saya di Bu Ekoy gitu loh. Saya ada di Bu Ekoy ada di saya gitu. Jadi saya ketika saya mau melakukan itu, saya tuh dengan kesadaran bahwa aku mau melakukan untuk diriku sendiri kok gitu loh. Jadi kayak gitu Bu. Jadi modal saya untuk melakukan banyak hal itu ya dengan konsep seperti itu, dengan pemahaman seperti itu. Aku mau melakukan untuk diriku sendiri kok. Kenapa enggak yang terbaik gitu. Jadi makanya itu tadi konsep bibit apa segala macam tuh saya nggak paham, tapi setelah Ibu paparkan dengan lebih, saya juga nggak tahu tuh pemahaman bahwa saya melakukan juga sama kepada orang lain itu sama seperti saya melakukan pada diri saya sendiri, itu juga saya nggak ngerti itu dari mana. Pokoknya saya punya pemahaman seperti itu dan saya mau melakukan itu dengan yang terbaik gitu. Jadi nggak asal gitu loh Bu. Jadi kayak pas Ibu paparkan gini, oh ternyata begitu. Thank you so much Bu Ekoy. Jadi saya baru paham yang namanya bibit dari kemarin bibit melulu, saya sampai mikir gitu. Beneran saya mikir gini, apaan sih bibit melulu gitu, ini pelajaran dari mana sih gitu, kayak gitu Bu. Orang saya nggak pernah belajar kemana-mana, nggak ini, tarik-tarik sama sangat. Ya, jadi ini konsep bibit ini sesuai dengan pranic healing, jadi sejalan. Jadi Eko juga gabung di sini juga, alhamdulillah. So konsep tadi adalah kalau kita di komunitas Diamond Cutter namanya konsep Jampa. Jampa ini adalah seorang biksu yang sangat peduli sama orang lain seperti Bu Cahyanti. Enggak Bu, jauh Bu. Jadi gini, biksu ini seorang yang sederhana, tapi dia punya empati yang luar biasa. Dia selalu menyiapkan orang-orang yang mau bertemu dengan guru besar, dengan lama di Tibet. Ceritanya, jadi dia bakal menyiapkan semuanya. Tamu akan datang dari sebelah sana. Biasanya yang datang dari sebelah sana itu para laki-laki dan para perempuannya datang dari sebelah sini. Yang datang dari rumah, wanita dari sebelah sini biasanya bawa anak, harusnya duduknya di sebelah sini. Yang laki-laki biasanya duduk di sebelah sana, itu ngobrolnya sama bapak-bapak. Nah, yang bapak-bapak ini biasanya sukanya kopi, jadi disiapkanlah kopi di sebelah sana. Yang anak-anak disediakanlah cookies, yang ibu-ibu disediakanlah buah. Kemudian dari konsep itu, dari pemikirannya seorang Jampa ini, dari sejak tamu itu datang, dia akan perhatikan matanya. Mata tamu ini tertuju kemana? Kalau matanya tertuju ke donat, artinya dia mau donat. Kemudian tamu itu duduk dan Jampa ini menyerahkan donat pada dia. Kalau matanya tertuju pada air minum, artinya dia haus. Dia akan menyediakan minum untuk tamunya. Itulah Jampa. Dan kita punya tiga tahapan konsep empati ini. 3 tahapan. Pertama, menukar label nama. Kayak tadi ya, Ekoy jadi Bu Cahyanti jadi Ekoy. Jadi di sini ada nama labelnya Bu Cahyanti. Apa yang Bu Cahyanti rasa, Ekoy rasa. Apa yang Ekoy rasa, Bu Cahyanti akan rasa. Itu level pertama. Level kedua adalah bertukar tempat. Maaf Bu Cahyanti, ada di mana bertukar tempat? Saya di Pamulang, Bu. Oke, di Pamulang, Jakarta. Bertukar tempat. Saya membayangkan saya ada di tempatnya Bu Cahyanti dan Bu Cahyanti ada di tempat Ekoy. Saya di Bandung, Bu. Bayangin di Pamulang, Jakarta, panas.
kemudian sekarang udah mulai macet ya Bu. Iya. Terus ya itu namanya bertukar tempat. Tapi yang paling tinggi adalah yang namanya playing rope. Bermain tali. Bermain tali ini ketika Ekoy dan Bu Cahyanti diikat jadi satu. Bu Cahyanti sakit, Ekoy akan sakit. Bu Cahyanti makan, Ekoy akan makan. Bu Cahyanti kelaparan, Ekoy akan kelaparan. Itu level empati paling tinggi. Dan ini sudah dilaksanakan oleh Bu Cahyanti. Level empati ini baiknya dibawa ke coffee meditation. Bagaimana cara coffee meditation ada di YouTube-nya Ko Abe. Boleh dibuka. Nah, karena kuncinya ada di sana. Ketika kita sudah peduli sama orang lain, ketika kita sudah melayani dengan hati, mari kita tutup dengan kesyukuran yang tinggi. Kita masih dimampukan Tuhan, masih bisa dengan sempurna melayani orang lain. Kesempurnaan ini bukan milikku, tapi milik lingkunganku, milik umat gerejaku, milik keluargaku. Itulah aku hidup, itulah aku sehat untuk orang lain. Nah, ini bisa dibawa ke coffee meditation. Kita bayangkan banyak senyuman yang sudah kita lukis di sana. Bagaimana bahagianya? Itu kuncinya. Oke? Iya. Sip. Ya, Bu. Thank you banget Bu Ekoy. Sama-sama. Saya jadi kaya lagi. Kemarin juga kaya Tambah kaya maksudnya. Hatur nuhun. Kemarin juga luar biasa. Kalau sharingnya di Gratitude Bu Cahyanti ini luar biasa loh. Dalam. Aduh, punten nggak paham Bu, saya beneran itu aja yang saya bisa iniin sesuai dengan apa yang saya dapet gitu. Iya. Iya, hatur nuhun Bu, terima kasih banget buat waktunya. Ko Abe, terima kasih teman-teman. Sama. Ya, coffee meditation ada di chat kalau mau klik mau lihat nanti di copy linknya aja untuk disimpan di note atau di WA dulu biar lakukan setiap malam. Jadi yang nggak bisa tidur itu lakukan coffee meditation aja. Jadi baru bentar atau udah tidur gitu. Iya. Bagus. Baiklah, terima kasih banyak. Sama-sama. Bu Ekoy, terima kasih dengar sharingnya Ibu siapa tuh barusan sama Bu Ekoy. Saya juga baru paham nanam bibit. Apa yang tadi diomongin itu, oh ini, oh itu. Jadi selama ini memang juga saya menerka-nerka doang. Gitu. Kapan kita bisa ketemu ya Bu ya? Aduh, ayo, saya pengen ketemu dimana? Ibu. Mana Ibu di mana? Saya kan di Bandung. Waktu itu saya udah nyatet nomor HP Ibu, cuman kemana ya, nih? Hayu, Bisa minta sekali lagi Bu. Nanti kita janjian. Saya minggu ini saya banyak masih ada tamu ya. Begini. Yang di Bandung silahkan datang ke Jati Handap karena hari Sabtu depan ini akan ada vaksin massal sekitar 500 orang. Ini juga berkat donasi dari grup kita Ko Abe, ada juga yang berdonasi, terima kasih dan sudah siap terlaksana hari Sabtu nanti sekaligus ulang tahun keempat for Bunda Jamaras. Jadi sudah 4 tahun saya membina ibu-ibu Jamaras ini dan kita lihat hasilnya nanti di Jamaras. Juga tanggal 28 lusa adalah anniversary Ekoy sama Pak Peter. Yeay. Tanggal berapa Bu?
Tanggal 28. Selamat Selamat ya Bu, selamat. Selamat Bu Ekoy. Selamat Bu Ekoy. Dan suami. Nggak kerasa ya, sudah 4 tahun kita sama-sama. Dan ternyata keluarga Eko bukan cuma nikah sama Pak Peter aja, tapi nikah dengan seluruh kelurahan Jati Handap. Jati Handap tuh di daerah mana ya Bu? Cicahem, itu terminal Cicahem. Bu Betty. Bu Betty, halo. Selamat Bu Ekoy, sampai maut memisahkan ya. Selamat. Amin, terima kasih. Ya, kok abe. Oke, Bu Ekoy ditutup secara resmi aja dulu yang terima kasih. Oke, aku tutup dulu. I love me adalah satu konsep yang luar biasa ketika kita paham bahwa me adalah milik keluarga, milik lingkungan, milik tetangga, milik semua orang yang bisa kita bantu. Me adalah seorang yang lebih dalam. Di dalam sini ada orang tua, ada leluhur, ada mereka-mereka yang sudah berjasa pada kita. Jadi, I love me means I love all. I love the universe. Jagalah me, jagalah saya, supaya tetap kuat, tetap sehat, untuk kemaslahatan semua makhluk. Terima kasih. Terima kasih Bu Ekoy, thank you sharingnya. Terima kasih Bu Ekoy, thank you sharingnya.